kita, kedua orang tua kita, keluarga kita, saudara-saudara kita, kawan-kawan kita, tetangga kita, anak kita. Siapa saja punya hati kita bisa hilang baik atas hidup kebebasan keramat dunia. Amin. Allahumma amin. Dan semoga lewat kajian sore hari ini Allah berikan kepada kita tambahan ilmu yang bermanfaat dan barokah, berikan rezeki yang halal dan barokah, bahagia sakinah mawaddah rahmah, berikan keturunan yang saleh dan salihah, dan pemimpin yang baik, adil, bijak, cinta dan sayang pada rakyat. Kita berdiri dosa yang kita cintai lebih kota Surabaya. Semoga selalu dijaga dan dilindungi oleh Allah, menjadikan negeri dan kota yang aman, tenang, tentram, serta rakyat dan warganya makmur dan sejahtera. Yang paling penting semoga akhir umur kita semua diberikan oleh Allah kematian dengan kematian husnul khatimah dalam bulan kalimah La ilaha illallah. Dibebaskan jasadnya tersentuh oleh Habib Nabi Rahman. Di antara rahmat Allah yang diberikan apabila masuk bulan suci Ramadan, semua pintu-pintu surga dibuka satu bulan penuh. Pintu-pintu neraka ditutup sebulan penuh, dan setan-setan dibelenggu sampai berakhirnya bulan Ramadan. Ini rahmat. Di antara rahmat Allah yang diberikan saat masuk bulan Ramadan, semua malaikat-malaikatnya yang biasanya bertasbih diperintah oleh Allah berhenti bertasbih untuk berganti mendoakan, memintakan ampunan dosa untuk umat baginda Nabi Muhammad SAW yang beriman sepanjang bulan Ramadan. Jadi pekerjaan malaikat itu baca tasbih Allah SWT, tapi khusus di bulan Ramadan malaikat disuruh berhenti bertasbih, tapi hanya memintakan ampun, mendoakan umat Nabi yang beriman. Allahumma ighfir lahum warhamhum, Allahumma ighfir lahum warhamhum. Ya Allah, ampuni dan sayangi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang beriman, lebih-lebih yang berpuasa di bulan suci Ramadan. Ini rahmat. Di antara rahmat Allah, apabila masuk bulan Ramadan, semua dosa-dosa orang yang beriman dan merasa senang dengan berdatangnya Ramadan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini rahmat. Di antara rahmat Allah, mulut yang bau tidak sedap orang yang berpuasa kelak akan dijadikan baunya lebih harum daripada minyak yang paling bodoh yang paling wah. Ini rahmat. Inilah syahr Ramadan awalul rahmat. Dan satu kekhususan bagi umat Nabi Muhammad SAW yang tidak diberikan kepada umat-umat sebelum Nabi. Kita diberikan khususiyah, yaitu satu diberikan Al-Quran, dua diberikan bulan Ramadan.
Ini satu pusaka yang sangat istimewa. Nur untuk menghadapi dua kegelapan. Nabi Musa diberitahu sama Allah, Allahu ila Musa ya Musa inni a'taitu ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nuraini kai la yadurruhum dzulmatan. Musa, aku ngekei umat Muhammad itu takei nur loro supaya peteng loro niku selamat saka peteng loro. Nabi Musa bertanya, Waqultu ya Rabb ma nurani, apa itu dua nur itu? Qala nurul Ramadan wa nurul Qur'an. Ya, ditanyakan lagi oleh Nabi Musa, Waqultu ya Rabb summa mada zulmatani. Kemudian ya Rabb, apa itu dua kegelapan? Qala zulmatul qabri wa zulmatul yaumil qiyamah. Gelapnya kubur dan gelapnya hari kiamat. Jadi siapa saja yang kuburnya ingin terang, siapa saja yang nanti pada hari kiamat tidak berada dalam kegelapan, diberikan penerangan oleh Allah, sehingga boten bingung, boten khawatir, boten wedi. Nah, ini gunakan. Anda sudah diberikan dua senjata oleh Allah. Satu Ramadan, dua Al-Qur'an. Al-Qur'an bisa kita dapat setiap waktu. Tapi Ramadan 1 tahun sedang. Lah saat ini kita diberikan kesempatan. Belum tentu di tahun yang akan datang. Karena itu manfaatkan sebaik mungkin. Mumpung kita ketemu Ramadan, muliakan, agungkan, ramaikan Ramadan tahun ini dengan sukses. 3, 1 sukses puasamu, 2 sukses tarawihmu, 3 sukses kata Al-Qur'an. Nah, yang keempat sukses panjenengan mendapatkan Lailatul Qadar. Yang kelima sukses mengeluarkan membayar zakat. Nah ini lima niki ya, sukseskan Ramadan, jaga puasa, jangan sampai ada yang ngeblok mokel aja sampai. 2 aja sampai posone traweh menapa. Nah, longgar bolong. Aja nganti amsen 30 dina. Itu kata-kata Ramadan sukses dia sukses di mana? Katakan Quran walaupun dalam 1 bulan. Karena Ramadan adalah bulan lahirnya Al-Qur'an. Yang keempat, sukseskan Ramadan dengan mendapatkan Lailatul Qadar. Ya Allah, Lailatul Qadar macam-macam. Ini seringnya terjadi di akhir bulan. Tapi masalah Lailatul Qadar ini ada beberapa macam pendapat. Ada yang berputar setiap tahun, tidak mesti di Ramadan. Ada yang berpendapat di malam pertama Ramadan. Ada yang berpendapat di awal 10 awal yang pertama, 10 hari yang pertama bulan Ramadan. Ada di pertengahan, ada di malam Nuzulul Quran. Ada yang mengatakan di malam ada 10 hari yang terakhir tidak tahu di 10 mah. Dalek kepingin jelas, kepingin enak. Niki ada satu hadis Nabi. Sampai pasti ketemu Lailatul Qadar dari godang. Nah, niki ana hadis ini kita baru mungkin. Ada hadis diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi, "Man shalla al-maghriba wal isya'a di jama'atin hatta yaqdiya syahrul Ramadan wa qad akhadha Lailatul Qadri bi khaddin wafir." Siapa yang sholat maghrib dan sholat isya secara berjamaah
sampai selesainya bulan Ramadan, sampai habisnya Ramadan 30 hari penuh sampai Joko maghrib kalau isya sembahyang zaman ojo nganti sholat dhewean. Maka afdha Lailatul Qadri, maka sungguh dia telah mengambil Lailatul Qadar bihabdil wafir, dengan bagian yang sempurna. 100% kamu dapat Lailatul Qadar. Lho cirine apa sih wong kuwi Lailatul Qadar sampean mari Ramadan iku sampean tambah apik, tambah sregep, tambah angkas, tambah lomet, tambah nangisan atine gembeng. Gampang ngaji gak niku Lailatul Qadar. Sebab Lailatul Qadar niku disalami malaikat Jibril. Nah, sapa sing disalami malaikat Jibril, dijabat tangani malaikat Jibril, maka hatinya akan menjadi lunak. Matanya mudah mengeluarkan air. Itu ketika Lailatul Qadar, sukses kalau Lailatul Qadar. Dengan cara apa? Menjaga sholat maghrib bisa berjamaah, terus membayar zakat. Hanya satu sok itu 4 put. 1 put itu 1 nyawuk 2 tangan orang dewasa, orang nyawuk tangan luru itu dihitung sak. Nah, kali makan nyawuk 7 lono yang 5 nyawuk ya lu hemat mulai kamu foto hari kurang lo sampai 2 kilo setengah bayar 2 kilo ya ono. Di syukur-syukur iso sasa. Syukur-syukur sak minggu. Basi. Oleh ta, jangan ini sampai 30 kok sampai. Nggih, kula wonten dino. Kata basi. Nggih. Pertama di ini jadi sukses Ramadan yang 5 sampai puasa kita. Ada yang tertinggal, rawat kita dan tertinggal dan sampai ketika sukses khatam Quran walau 1 kali, sukses awal meraih Lailatul Qadar, yang kelima sukses membayar zakat. Akhirnya ikilah yang dikatakan kita akan dipertemukan dengan yaumul idul fitri sampai balik suci bersih gak boleh dosa. Nah, jadi Ramadan istimewa. Beruntung kita menjadi umat yang baru. Ada satu kali diskusi. Nabi Musa pernah bertanya kepada Allah, bermunajat kepada Allah itu begitu bermunajat. Ya Allah, apakah ada orang yang memberikan kemuliaan seperti yang telah Engkau berikan kemuliaan itu kepada saya? Nabi Musa itu satu-satunya manusia yang pernah Nabi Rasul yang pernah diajak berdialog dengan Allah. Nah, Nabi Musa merasa tak ada orang yang lebih mulia daripada diberitahu sama Allah. Ma'allahu ila Musa ya Musa. Nah, ada Musa. Nanti umat lebih baik daripada kamu saya letakkan di akhir zaman. Mereka aku berikan 1 bulan yang namanya bulan Ramadan. Kamu berbicara dengan saya Musa itu masih melewati 70.000 hijab. Jadi Nabi Musa dialog dengan Allah itu menembus 70.000 hijab. Nabi Musa, umat akhir zaman ini umatnya Muhammad, apabila berpuasa di bulan Ramadan sampai mulutnya menguning, sampai wajahnya pucat, dia menahan lapar dan dahaga di bulan Ramadan, maka aku lebih dekat kepada dia daripada kamu. Saat umat Nabi ini berbuka puasa tanpa ada hijab sama sekali, niku umat Nabi
sing dikira dalam kosong. Gusti Allah saat kita tidak ada hijab, mana ada susu, susu apa? Nyaplok air. Air biasa kelangi dua misalnya. Ono buka, ono kudu, mulai gratis. Tidak umat dari. Jadi susu sampai dungo sing susu. Niku dungo sampai tembus. Kalau ono hijab, nek Nabi Musa dijawab dialog itu tembus nek 70.000. Ini boten-boten. Ya apa dungane buka puasa? Wah, ya Allah, dungane balik tanah 500 tanah. Ya Allahumma a'udzu bika amantu wa ala rizqika amtartu birahmatika ya arhamar ya Allah. Dengan kami kula Gusti keluarga kula sakinah putra kula Gusti putra putri saleh. Nah, di paling puji dengan paling puji kula atur berjaya husnul. Dulu mau sampai mustajab saat berbuka. Atas satu hadis Nabi riwayat Imam Ibnu Hibban atau Broni ini kemudian salah satu laku rabbu dakwatu. Ada 3 orang yang doanya tidak ditolak oleh Allah. Dakwatu shaim hatta yuftira. Dungane wong sing poso sampai buka. Wajahnya poso napa ten? Teman-teman. Amangan kamu itu. Dah poso sampai buka, ini ngake buka. Dia cerita usai. Loro wal imam wadah watul imam al-adil. Doa pemimpin yang niku mustajab. Yang ketiga wadah watul matlub. Doanya orang yang terani. Niku wong niku buka. Aja suruh niku donga sampai mustajab gak ada ijazah. Di antara amalia khusus mana di dalam Ramadan ini amalia sholat tarawih. Ini hanya ada di dalam bulan Ramadan. Tidak ada di bulan-bulan yang lain. Ramadan itu ya segala tarawih. Jadi tarawih niku gandeng karo Ramadan man shoma Ramadan wa qama imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi wa ma ta'akhkhara wa Muslim. Siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dan menghidupkan malam Ramadan, sing disebut menghidupkan malam niki jenenge salat imanan, landasannya iman, waktu sabar dan mengharap pahala dari Allah. Ubirallahu mataqaddam dari dosanya yang lalu dan yang akan datang diampuni oleh. Jadi kalau berdosa kosong itu di antara khasiatnya kalau berdosa terawih kalau berdosa. Nah, khasiatnya terawih mana? Kita berbicara soal terawih. Terawih itu sebayang dirian kalau berdosa oleh fadilah satu hadis lagi Imam Sayyidina Ali bin Abi Thalib menceritakan Nabi pernah ditanya tentang fadilah sholat tarawih di dalam bulan Ramadan. Nabi menjelaskan tiap-tiap malam fadilahnya berbeda-beda. Nah, seperti kemarin malam pertama sampai malam ketiga dosa-dosa diampuni oleh Allah. Bukan hanya dosa dia yang berterawih, tapi kedua orang tuanya juga diampuni dengan catatan kedua orang tuanya beriman. Nah, nanti malam keempat siapa yang sholat rakaat Nabi wa fil lailatir rabi'ah lahu minal ajri mislu qiraatul Qur'an wat Taurati wal Injili was Zaburi. Siapa sholat tarawih keempat maka dia diberikan pahala seperti telah membaca Al-Quran, kitab Taurat, kitab Injil, kitab Zabur. Quran biasa, siapa tahu punya Taurat?
Sopo tahu kita Injil. Sopo Injil ini betul Injil yang asli. Banyak direka, banyak direhabilitasi, wes banyak di obat kabeh. Taurat, Zabur, apa tak baca Zabur? Apa enggak perlu maca diusahakan kok terawih. Terawih keempat oleh jajan kalau maca Quran khatam, Zabur khatam, Taurat Zabur, khatam, Injil kan. Malah iki wakilah sembahyang dhewean utawa jamaah kuwi. Lah lek sampe jamaah tambah keutamaan maneh. Ada hadis lagi dari Imam Ahmad. Fatul Mudi man shalla man qama Rabi Ramadan ma'al imam hatta yansurifa kutiba lahu qiyamul lailatin. Siapa yang sholat tarawih bersama imam, artinya jamaah, hatta yang sholifa sampai selesai, imam baru kali buyar dulu. Imam terawih rempul dewek wolu, nakalan dia, apa kalah jamaah. Pada kalau imam itu buyar bareng imam. Nah imamnya rempul dewek wolu, nakalan dulu. Sama terawih bareng imam buyar, bareng imam yang buyar. Kutiba lahu qiyamul lail, Anda diberikan keutamaan seperti menghidupkan sepanjang malam sampai dosa tahu tak tahajud mulai isya sampai subuh. Kudune subuh ya, wis kudu bolak-balik balak berat-berat turu Imam Syafi'i, Imam Hambali itu 40 tahun wudu sholat subuh itu wudune sholat isya kalau jenengan ini keutamaan sholat tarawih. Nah, kita sekarang membahas apa hukum sholat tarawih sunah muakkad. Baik laki maupun perempuan itu sunnah yang sangat dianjurkan. Adapun jumlah rakaatnya ini yang menjadi khilafiyah. Perbedaan pendapat, ada yang berapa rakaat? Ada yang 20 rakaat. Bener itu sing diokono bener atau dalile. Tapi kalau kita ada pilihan dari podo kuate tapi menurut penelitian ulama Ahlussunnah wal Jamaah sebetulnya dalil yang dipakai oleh mereka yang sholat tarawih 8 rakaat itu terlalu memaksakan diri. Dalilnya sehingga sore Bukhari, tapi sebetulnya Imam Bukhari sangat terisi. Dalilnya wong sing rakaat itu hadisnya boten dilebokno Imam Bukhari tengene bab salat witir, tapi boten dilebokno bab salat tarawih, tapi masuk di bab salat witir. Nah, niku sewas rakaat Nabi ku nggih salat apa? Salat tarawih niku 8 itu hadisnya baru tepat. Nabi sholat tarawih 8 apa itu at-tarawih itu utai sholat tarawih kita wajah al-misal rabbih itu dengan apa ikat tarawih sholat tarawih hingga lamun ono iku nak idan kene lawan apa kita perbedaan pendapat bahwa mengkotai misal aidan kan manikmi masalah sakit banyak bagi yang saijo apa ada muka badul ikan orang amane berkat nanti ini sekali bisa tinggal-tinggalnya andaikan di dalam masalah sholat tarawih ini ada perbedaan pendapat. Ini adalah
sesuatu yang sejak dahulu sudah jelas dieker-eker Pak, gak perlu dingkari maneh. Ini kan sumbernya buaya-buayan mulai orang sampai nopo. Biar gak masalah sampai arisan itu nopo masalah mana. Wayang tak salah terawih, gak perlu dingkari supaya biar kan orang rakaat dan orang rakaat. Semuanya ya dalilnya masing-masing. Oke, sampai meyakini dalil puluh yang monggo, dalil puluh monggo. Tapi bagi mereka yang sholat 20, itu pada sore ini cuma beralibi dalil yang dipakai dalam rakaat ini tidak tepat. Sebenarnya hadis yang dipakai itu tentang sholat witir, bukan tentang sholat tarawih. Nabi supaya 11 rakaat sholat witir kan paling akhir itu. 11 rakaat, tapi yang masukkan tarawih itu supaya tarawih 11 rakaat. Berarti yang 8 rakaat witir 3 rakaat itu dia enak itu. Ngatur-ngatur diri. Oh, nggak ada penjelasan dari Nabi. Kan Nabi kan yang berkata kepada Sayyidina Aisyah, ini Sayyidina Aisyah cerita, Sayyidina Aisyah, Nabi nggak pernah tidur kecuali sholat witir 11. Itu jelas. Tetapi setiap dalil sholat rakaat ini sholat tarawih, berarti witir telu, sing 8 netra. Lalu Nabi nggak jelas yang ngotot. Ini kesulitan di situ. Tidak ada kelemahan. Nah, bukan terjadi kitab Sahih Bukhari. Imam Bukhari tidak memasukkan hadis ini pada bab tarawih, tapi masuk pada bab sholat witir. Jadi kayaknya yang 8 rakaat ini memakai dalil ini terlalu memaksa, biar tidak malu-maluin. Terus kadang jekur. Kayak ini kesannya seperti itu. Wayang tari salat tarawih indah dalam kita Imam Syafi'i naknu ya kita Asyafi'iyah tu kang bangsa Asyafi'iyah tu kang bangsa Imam Syafi'i wal lafimah kami sunnah balik dalam madhab sunnah wal jamaah atau para sahabat itu sunnah orang awal rakaat. Jadi kita madhab Syafi'i bahkan madhab sunnah wal jamaah itu Kota Jami pada al-sunnah dari pada apa-apa Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Hambali. Bukan hanya Syafi'i, seluruh ahlu sunnah termasuk pada Hanafi, Maliki, Hambali, semuanya sholat tarawih itu 20 rakaat. Bayang tari tarawih itu sunnah ain, sunnah ain masing-masing orang. Mu'akkadatun kang den kuno. Sunnah mu'akkadah. Jadi ada sunnah ain, ada sunnah kifai. Sunnah kifai kalau siji sing lakoni dia boten lakoni kecuali kesunatan. Tapi nek sunnah ain iki boten masing-masing orang. Harus betul kalau yang kesunatan. Weh, dalam tarawih. Ayo tarawih. Wis pakai lagi. Pakai oleh. Iya lek sunnah kifai. Nggih. Sampai melakoni liane boten melakoni oleh kesunatan. Nek tarawih ini sunat ain masing-masing orang enggak bisa diwakilkan. Paham nggih? Paham nggih? Bayar dari sunat ain. Maka datangkan tentukan dari jari baik kapan wong lanang wanita lan kanggo wedok. Kita akan nabi kumpul ulama pada Hanafi, Syafi'i lan pada Syafi'i, wal Hanafi lan pada Hambali, wal Malikiyah lan pada Maliki. Begitu juga sholat ini disunahkan dikerjakan secara berjamaah. Tentu saya melantai sunatan. Dia dalam sholat tarawih wal jamaah atau jamaah dan kelawan sunnah ini hingga Syafi'iyah, kumpul di pada Syafi'i, wal Hanafi lan pada Hambali. Al-Maliki atau ulama pada Maliki kumpul berpendapat sholat Maliki al-jamaah atau sholat berjamaah dia yang dalam tarawih ikutan berbadan dan sunatan. Wal Hanafi atau pada Hanafi kumpul berpendapat sholat Hanafi al-jamaah itu atau sholat berjamaah dia yang dalam tarawih ikut sunat atau kifayatin sunat kifayah.
Pak dari Hanafi itu sunat kifayah, dari Syafi'i, Hambali, Maliki itu sunat ain. Masing-masing orang intinya dikerjakan sunnah, dikerjakan berjamaah dan sunatan lain. Jadi sholat sunnah itu dibagi dua. Ada sholat sunnah tapi tidak disunahkan berjamaah, seperti sholat duha, sholat tahajud, sholat qobliyah ba'diyah itu sunnah, bukan disunahkan berjamaah. Ada sholat sunnah juga disunahkan berjamaah, tapi seumpama bukan berjamaah ya oleh kesunatan, tapi dikerjakan berjamaah ya oleh kesunatan mana? Seperti sholat hari raya, Idul Fitri, Idul Adha, sholat istisqa, sholat gerhana, termasuk ini sholat tarawih. Niku sholat sunnah dan juga disunahkan berjamaah. Umpama sholat dewi ya gak apa-apa. Pamane sampe kalipen mari bubar itu lho nggih. Turun wis gak ono jamaah ta. Napa gak tarawih ya gak apa-apa. Eman-eman. Tadi saya katakan sukses Ramadan itu sukses 5. Posoe gak bolong, tarawih gak bolong, Quran yang kata, bisa memperberat modal, bisa bayar zakat, pokok-pokok terakhir ditutup ambil sembahyang beliau terus jumlah ya di pada Sabtu biasa Sabtu untuk tanya jawab ini tanya jawab ini hari Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Sabtu, Minggu ini tidak ada tanya jawab. Puji kepada Allah dibagi kekuatan kuat kosong, kuat tarawih, khatam Quran, dimuji jamaah istiqomah, kita berdoa Roma, miskin monggo digampang orang subhanallah, saged ngekei bumpa, saged bayar zakat, dimuji kepada Allah yang amin Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi ya Rabbi bil Mustafa Anjar ini min amali
Jika mungkin majlis asali masyarakat ajmain. Amin. Alhamdulillah ya Allah. Alhamdulillah wa jabi. Qulna basir qulni min adabina wa rabbana. Al-walidayna masyayikhina wa ahluka wa qawna sigara. Waqtim lana bil Islam, waqtim lana bil iman, waqtim lana bil husnil khatimah bi rahmatika. Wa barik lana bil hawdi wa bima badak. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah Allah. Al-Fatihah.